Perkenalkan, nama saya Gabriela Pasongli dengan NIM 219910287. Pada saat ini kami akan mempresentasikan tentang teori resepsi. Teori resepsi adalah pendekatan dalam studi sastra dan media yang berfokus pada bagaimana pesan-pesan sastra atau media diterima, diinterpretasikan, dan dipahami oleh pembaca atau penonton. Menurut Stuart Hall, bahwa resepsi adalah suatu yang berhubungan dengan proses pengkodean dalam media yang diperhatikan oleh para penonton. Dengan melibatkan media bisa membuat makna yang berbeda dalam resepsi media berdasarkan interaksi sosial media berupa TV, artikel, ataupun iklan. Teori resepsi mementingkan pendapat khalayak pada sebuah isi media ataupun karya. Bisa pendapat umum yang bisa berubah-ubah terhadap suatu karya. Menurut Fiske, pemanfaatan teori analisis resepsi merupakan pendukung dalam kajian terhadap khalayak sesungguhnya, hendak memanfaatkan khalayak tidak semata-mata pasif, tapi dilihat sebagai agen kultural atau cultural agent. Teori resepsi estetika telah diperkenalkan di Jerman Barat pada tahun 60-an oleh Roman Jakobson di dalam artikel Linguistics and Practice. Buku resepsi estetika diawali dengan dasar-dasar resepsi estetika yang diletakkan oleh Hans Robert Jost pada tahun 1970, Siegfried Schmidt tahun 1973, Rinse Gerst tahun 1980 dalam bukunya yang berjudul Het Lezen van Literatuur, dan pada tahun 1982 dalam bukunya yang berjudul Resepsi Estetika. Pada tahun itu juga Hans Robert Jost menulis buku Aesthetic Experience and Literary Hermeneutics. Pada tahun 1985, Umar Yunus menulis buku Resepsi Sastra. Teori ini telah lahir sejak 1960, tetapi konsep-konsep yang memadai baru ditemukan pada tahun 1970-an. Adapun tokoh yang dikenal sebagai peletak dasar teori ini adalah Mukarovsky, namun yang mengemukakan pokok-pokok teori resepsi adalah Hans Robert Jost dan Wolfgang Iser. Kelebihan teori resepsi menyoroti keragaman pemahaman teori resepsi mengakui bahwa setiap individu memiliki pengalaman, latar belakang, dan perspektif yang berbeda, sehingga dapat menjelaskan keragaman interpretasi terhadap karya sastra atau media. Kemudian memperhitungkan konteks sosial dan budaya. Teori ini mempertimbangkan pengakuan konteks sosial, budaya, dan historis terhadap interpretasi sehingga memungkinkan analisis yang lebih mendalam. Kemudian ada menekankan peran pembaca dan atau penonton. Teori resepsi memberi penghargaan pada peran aktif pembaca atau penonton dalam membentuk makna sehingga tidak hanya fokus pada naskah. Kemudian contoh penggunaan teori resepsi. Misalkan kita ingin menganalisis bagaimana berita tentang peristiwa politik tertentu diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan teori resepsi untuk memahami bagaimana berbagai kelompok sosial dan politik menerima dan menginterpretasikan berita tersebut. Contoh analisis dalam kelompok masyarakat yang mendukung partai A, berita tersebut mungkin diinterpretasikan secara positif dan sebagai validasi terhadap pandangan mereka. Di sisi lain, kelompok masyarakat yang mendukung partai B mungkin menginterpretasikan berita tersebut dengan skeptis untuk mencari studi pandang yang berlawanan. Kekurangan teori resepsi. Teori resepsi berpengaruh besar pada suatu hal, yaitu cara-cara studi literer yang banyak dikerjakan, tetapi itu membuat hal suatu jalur yang dimana tidak mempunyai bukti dan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Dalam penelitian teori resepsi, diakronis mempunyai tantangan yang membuat para peneliti pemula kesulitan mendapatkan objek penelitian yang jarang ditemukan atau yang pernah dibuatkan sebelumnya. Contohnya terhadap sastra-sastra yang terkenal, jika teks asalnya tidak tersedia secara luas akan menimbulkan masalah dalam menemukan teks dalam konteks karya sastra turunan atau intertekstual. Penerapan teori resepsi.
Penerapan teori resepsi terbagi menjadi dua bagian, yaitu penerapan teori sinkronis dan diakronis. Penerapan teori diakronis ini adalah penerapan di mana teori yang melambangkan sebagai analisis oleh pembaca untuk beberapa periode terhadap karya sastra. Penelitian tentang teori resepsi diakronis juga mencakup beberapa hal yang muncul antara lain yaitu intertekstual, penyalinan, dan penerjemahan. Teori sinkronis adalah teori yang memerlukan tanggapan dari pembaca. Meskipun jarang digunakan, tapi penelitian ini disebut penelitian eksperimental. Meskipun teori sinkronis ini jarang digunakan untuk penelitian, teori ini mampu membuat faktor penghambat dalam pelaksanaan penelitian. Kesimpulan, teori analisis resepsi secara implisit menjelaskan bahwa simbol, tanda, teks, dan gambar pada konten media tidak hanya diterima secara pasif melainkan kalayak, memiliki posisi otoritas dalam memaknai tayangan berdasarkan pengalaman hidup dan konteks sosial. Analisis resepsi dimanfaatkan sebagai pendukung dalam kajian kalayak dan ditujukan untuk memposisikan kalayak di tempat yang tidak pasif. Selain itu, teori ini juga dimanfaatkan sebagai subjek